Assalamualaikum sahabat-sahabat ikhlas. Stories, I'm a fool for your love. Nah, hari ini kita segmen perdana ya Kak Naya. Jadi segmen pertama ini kita namain sebagai Ikhlas in the Car. Nah, jadi kita milih bincang santai aja karena ini vlog pertama. Nah, kita mau ngapain Bapak? Ya, kita ngapain nih Bang Yuda hari ini? Nah, jadi sekarang kita akan berbincang Pak Ade. Awida mau tanya nih Kak Cet. Arti dari ikhlas itu apa nih Kak Cet? Jadi arti dari ikhlas itu akronim dari dibalik kelas ya Pak De ya? Iya. Betul. Jadi Maksudnya dibalik kelas apa Pak? maksudnya di balik kelas itu kita membuat sesuatu ruang dan waktu yang mana di sana itu kita bisa ngobrol yang sedikit bebas lah, tapi tetap memikirkan norma-norma yang berlaku di sekeliling kita. Ngomong bebas maksud Bapak itu kita ngobrol seru-seruan antara guru dan murid, yang mana tidak ada lagi sekat-sekat atau jurang pembatas yang kita rasakan seperti di dalam kelas ya. Nah, kan sering tuh kita merasakan ada jurang pembatas, ada sekat-sekat yang mana antara guru dan murid yang membuat kita itu tidak bebas untuk ngobrol gitu kan. Terkadang kan kalau membicarakan ilmu pengetahuan di dalam kelas, terkadang anak-anak yang Bapak perhatikan itu anak muda itu sangat cepat sekali mendapatkan informasi, dan mereka lebih update kan. Jadi terkadang dia segan untuk untuk mengucapkan sesuatu di dalam kelas yang mana ilmu pengetahuan itu telah update dia dapat, karena takut untuk mengucapkan, memikirkan ketersinggungan gurunya atau seniornya di sekolah. Jadi kita sediakan waktu di sini, tempat di sini, ruang dan waktu untuk kita ngobrol seru-seruan yang pastinya itu mendidik ya. Oke Kak Ati, kan kita sekarang nih ada Ikhlas in the Car. Jadi untuk tema yang mau kita ambil apa nih Kak Ati? Nah, kita nggak ada nentuin tema yang khusus, tapi kita random aja, kita bahas tentang pendidikan, kita bahas remaja milenial, pokoknya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita sebenarnya kita juga bisa dibilang masih aktor gitu nggak sih karena ya, karena perdana juga masih banyak yang pokoknya saling berbagi aja di dalam kita nyantai aja ya kan Pak. Oke, yang pertama Bapak lah dulu untuk bincang-bincang dengan kalian semua. Oke. Bapak lempar sebuah topik hari ini nih. Bagaimana keberadaan K-pop? Iya. Jadi Ida dulu ya Pak De. Bagus nggak untuk remaja? Nah, jadi Ida sendiri itu suka K-pop, terutama yang memang K-popnya lah ya, dan lagu-lagu, idol-idol, dan juga K-dramanya. Nah, jadi Pak De, kalau misalnya kita ngambil sisi positifnya, mungkin kalau misalnya yang pecinta-pecinta K-pop tuh pasti bisa pertama kayak bahasa Pak De. Bahasa penambahan ilmu bahasa. Jadi kan kita tahu bahasa daerah sana, tahu kita kebudayaannya gitu Pak De. Tapi kalau misalnya kita ngambil dari sisi negatifnya, menurut Ida itu beberapa ada yang fanatik itu kayak memang terlalu berlebihan dia menyukai mengenai K-pop tuh Pak De. Oh begitu. Ngomong-ngomong persoalan K-pop ini, itu kan menjadi persoalan yang sangat urgent, sangat mendesak dalam pembicaraan K-pop di dunia pendidikan. Banyak orang yang menganggap K-pop itu adalah penghalang bagi peserta didik untuk dia belajar karena dia nonton K-pop ya kan. Nah, jadi dia nggak belajar, dia menghabiskan waktunya untuk K-pop sehingga pendidikannya tidak terpikirkan oleh dia. Bagaimana kamu caranya tuh untuk pengelolaan? Kalau menurut aku sih itu lebih ke personality, lebih ke personalnya, pembagian waktu, gimana dia ngebagi waktu dengan baik. Betul banget ya. Kalau seandainya juga bisa disalin kesadaran nggak sih Kak? Iya, kayak
tergantung diri kita masing-masing sih, kan kita kan tahu di prioritas kita sebagai pelajar Betul itu banget. apa sih Apa sebenarnya gitu gitu kan. kan, yang lebih kita prioritasin tuh mana. Kalau misalnya nonton sih kayaknya kayak jadi hiburan gak sih? Iya. Iya. Lebih ke hiburan. Terus Walaupun banyak yang didapat nantinya kalau nonton drakor kan itu pasti banyak banget pelajaran kayak yang banget didapat kan. sih. Aku juga sih nonton drakor. Aku juga nonton. Nah jadi kayak tergantung, balik lagi ke kitanya mana yang lebih kita prioritasin. Kan Betul. kita sebagai pelajar kita tahu kewajiban kita tuh ya belajar. Iya, kita tahu tujuan kita kemana, misalnya mau kuliah gimana kan. Kalau seandainya, iya sih Bang Yuda ya kan, ada yang fanatik kan ya Bang. Iya. Gitu. Nah itu sayang banget sih. Segala sesuatu berlebihan itu kan gak baik ya Pak De ya. Iya, sangat betul tuh. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya. Oh jadi contohnya di Yuda nih, Yuda kan suka K-pop. Jadi pelajaran juga nggak apa. Alhamdulillah Yuda selama 2 tahun ini alhamdulillah juara 1. Selamat Bang Yuda. Iya, makasih Pak De. Kamu Keren pecinta banget. K-pop, tapi Iya. kamu tetap juara. Iya Pak De. Contoh positifnya Bang. Seharusnya Iya, generasi berikutnya ini harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Bang Yuda. Nah, hobi tetap berjalan, suka nonton K-pop, tapi persoalan pendidikan nomor 1 juga. Iya, Ya jadi kan? pendidikan tuh Nah, nggak bisa di yang jadi apa ya Pak De? problemnya, banyak dari generasi kita yang tidak bisa seperti Bang Yuda. Nah, terkadang dia tidak bisa memanage waktunya. Dia menghabiskan waktu untuk menonton K-pop sehingga dia adopsi seluruh kebudayaan yang ada di K-pop, termasuk itu pergaulan bebas. Kan di dalam drama Korea kan ada kan? Iya. Di sana di dalam film itu kan ada dia kos, dia minum soju Iya. ya kan? Kemudian dia bawa kos yang berlawanan jenis dengan dia, dan itu Iya. kan persoalan biasa. Iya. Nah, Iya. kalau seandainya di tempat kita itu kan hal yang terlarang, ya, kan? Pak. ya, Pak. Tabu, bahkan terlarang kan. Iya. Nah, bagaimana kalau seandainya banyak generasi yang tergoda akan budaya itu? Aduh, kalau ini nih Aduh. persoalan sulit sebenarnya Pak De, sensitif, dan juga sebenarnya itu tuh mengenai personality adik-adik yang remaja-remaja sekarang juga nih Pak De. Iya. Kalau misalnya mereka paham mengenai agama nih Pak De. Agama yang paling penting. Iya. Kita ya. Iya, kita sebagai Islam, sebagai seorang Islam, Muslim, kita harus pandai menyikapinya mengenai yang adegan ada yang kayak misalnya Kayak gitu. iya Kayak yang enggak yang nggak hal yang pantas gitu ya. iya yang tidak pantas, yang tidak diinginkan itu kita harus pandai mengitunya Pak De, apa namanya ya, menyikapinya, memfilternya. Jadi kalau misalnya ada adegan kayak gitu tuh, kan kita nih sebagai Islam nih Pak De, Iya. nah kita tahu kalau itu tuh salah. Iya. Untuk apa kita ambil kebudayaannya? Iya. Yang diambil yang baik-baik aja. Iya. Kalau seperti itu kan bagus, pandai kalian untuk mensiasatinya ya kan. Yang kita lihat di luar sana yang tidak tersentuh Islamnya kayak kita, yang fokus kan Islam itu betul-betul membentuk moral kita ya kan. Di luar sana banyak teman-teman kita yang tidak tersentuh oleh kebudayaan Islam seperti kita, dan kurang perhatian oleh orang tua. Kalau ngomong-ngomong, kalian punya orang tua, kalau kalian hobi nonton drama Korea gimana? Ada support atau tidak? Ayo. Satu-satu. Siapa Ayo, dulu nih? siapa dulu nih? Kamu. Iya, ya udah Kak Cek dulu nih. Kalau Naya sih, kalau masalah nonton drakor itu orang tua nggak ada ngebatasin atau gimana. Yang penting kewajiban. Kalau kita kan perempuan nih, kan di rumah juga ada tugas. Betul Nah, banget. yang penting itu tuh nggak boleh tinggal gitu. Terus ada batas waktunya kan, nggak mungkin kita kayak seharian full 24 jam nonton, itu kan nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin banget. Jadi kayak Cewek gitu kan. tahu batasnya sih, intinya nggak berlebihan aja. Udah. Iya. Kalau Kak Asti gimana Kak Asti? Aku nonton, tapi kadang-kadang ada kelewat waktu dikit, palingan dimarahin kayak gitu. Cuma kayak gitu sih, nggak ngelarang total juga. Lebih ke orang tua kita juga nggak ngerti kali ya. Mungkin kadang Mereka kan juga pernah ngalamin yang ada di diri kita mungkin. ya bisa juga. Muda juga gitu kan. Jadi Iya. nggak terlalu apa-apa sih. Nggak strict parents. Nggak ya, Iya. nggak parah. Kamu nonton apa nggak kayak gitu? Iya. Harapan kalian nanti kalau seandainya suatu saat nanti kalian tuh sudah dewasa dan mungkin kalian yang menjalani profesi sebagai orang tua ya kan, kemudian hobi anaknya sama dengan hobi kamu waktu muda ya kan. Nah, kamu hobi nonton K-pop, anaknya besok juga hobi nonton K-pop.
Nah, bagaimana peranan kamu sebagai orang tua nanti di masa depan untuk anak-anak kamu? Ajak nonton Ajak nonton bareng gitu ya. Kalau nggak kita ajak nonton bareng. jadi lebih bisa dibatasi gitu kan. Ya, Kita jadi bareng. tahu kita kan gimana nih Kak Chan. Atau enggak bisa juga di kepikiran, atau enggak emang dari kecil tuh kita udah ngasih ilmu tentang kebudayaan lain, jadi kayak lebih dikontrol aja. Kebanyakan kan ada orang yang sebagai orang tuh nonton drama Tapi nggak ngerti kebudayaan. kayak nggak ngerti, jadi ngambilnya tuh lebih ke negatif. Nah, misalnya kalau pas di umur dibilang berapa ya, 16-17 dia baru nonton K-pop, dan kayak kayak dia punya ilmu baru yang keren juga Sesuai dengan pemikiran di umur segitu lah, ya betul gitu. banget. Tapi kalau seandainya kita udah mulai ini loh kebudayaan ini, jadi kayak lebih dikontrol aja. Nah, Kak Aca sama Kak Asti, kan kita nih lagi di masa pandemi nih. Kemarin-kemarin nih udah ada dengar mengenai pernikahan dini. Aduh. Yang sempat viral kemarin ya. Iya, yang sempat viral kemarin, yang orang tuanya bilang gini nih, kalau pernikahan, mending dia pernikahan dini, nikah dia daripada dia berzina. Aku pengen tahu alasan bapak dulu guys. Aduh, alasan Pak De apa nih Pak De? Mending jangan bapak dulu deh. Aduh. Pemikiran Bapak- kami dulu Pak De. Bapak ingin dengar dulu dari Naya lah. Iya. Dia setuju nak nikah dini? Ah, Kalau seandainya dia setuju Aduh. nikah dini, berarti tamat SMA dia harus undang. Kalau Naya pribadi nggak setuju. Kenapa nih Kak? Kenapa? Karena untuk pernikahan tuh bukan hal yang kayak hal mainan kayak gitu, enggak guys. Kayak butuh persiapan, banyak banget hal-hal yang harus dipersiapkan, mental, terus habis itu kayak finansial, pendidikan tentang pernikahan itu penting gitu. Ya walaupun ya kelas 12 pelajaran PAI gitu tuh mengenai pernikahan, tapi rasanya itu tuh belum cukup untuk mempersiapkannya gitu loh. Dan kalau pernikahan dini tuh kayak namanya aja pernikahan dini, umurnya nih dari segi umur menurut biologisnya nih, kalau misalnya emosional seorang remaja itu tuh belum stabil. Betul. Nah, jadi kan kalau misalnya pernikahan dini tuh bakal meningkatkan perceraian gak sih? Iya. Nah, jadi betul, kalau betul. Naya pribadi untuk pernikahan dini nggak dulu. Terus kalau Naya pribadi nih masih banyak kewajiban yang harus Naya kasih dulu gitu, harus dilengkapi dulu gitu. Iya. Harus mengabdi dulu sama orang tua, penting. Dikatakan Naya tadi Iya. udah sebagian tuh setuju. Terus tadi lebih ke kayaknya belum seumur kita sekarang ini bisa dibilang organ atau semua organ-organ tubuh kita tuh secara biologis kayak belum matang dan belum siap. Jadi Iya. kayak kalau seandainya pernikahan dini yang mestinya belum tapi udah harus kayak gitu. Jadi jatuhnya tuh lebih ke nimbulin penyakit, kita bisa dapat penyakit ini segala macam. Iya, dengan pernikahan dini ya Kak. Betul banget. Nah, jadi kalau kata Yuda ya gimana? Kan kamu mau denger-dengar mau nikah dini nih. Aduh, enggak. Dengan siapa dia mau? Masalahnya cowok nih. Enggak, kalau menurut Ida gini Pak De. Ya, Oh, oke. Silakan. Ida. orang tua memikirkan lebih baik dia anaknya menikah daripada berzina, itu adalah pemikiran yang ya udah yang kolot Pak De. Alasan paling sarkas gitu Pak De. Yang paling Buntu gitu iya kan. buntu. Ya udah, ini alasannya ini. Begitu gitu Pak De. Ya. Jadi menurut Yud pernikahan dini itu seharusnya nggak harus dilakukan Pak De. Masih banyak alasan. Iya, masih banyak alasan lain yang bisa menyingkirkan pernikahan dini nih. Yang pertama dengan pendidikan Pak De. Kita kan di Indonesia nih harus pendidikan wajib 12 tahun. Iya. Nah, dari SD sampai kita SMA. Jadi kalau misalnya udah pernikahan dini, berarti dia kan udah kayak oh aku udah nikah gitu. Jadi dia udah bersuami ataupun beristri, dan juga bisa jadi dia akan memiliki anak. Beda lagi kehidupannya kan. Iya, beda lagi kehidupannya itu Pak De. Iya. Terus perannya bertambah. Dan satu lagi, kalau aku pribadi, emang kita hidup tuh buat akhirat ya. Tapi kita harus balance guys, dimana kita harus lengkapin dunia, kita harus lengkapin akhirat. Betul, nikah itu
memperlengkap setengah agama kita, Iya. betul. Tapi kita harus terus kayak apa balance. sih yang ada yang bilang kayak ibadah paling panjang Nikah. nikah itu kan ibadah panjang tuh, mending nikah aja gitu. Itu tuh gimana ya, kayak nggak jadi alasan gitu. Sebenarnya masih banyak hal-hal lain tuh yang lebih diprioritaskan. Iya, tapi karena kita setiap manusia berbeda, jadi kita tahu di mana prioritas kita masing-masing. Ini cuma menurut kita ya. Balik lagi, hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Nah, kalau Nah. Bapak Ida mau nambahin nih. Apa? Kan dia bilang nih, oh, lebih baik menikah daripada berzina. Makanya jangan pacaran. Iya kuncinya. Ya, ada katanya gimana? nggak bisa. Nggak bisa. Dari ayat itu udah ada tuh, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Makanya kalau misalnya kita udah berpacaran, itu pasti kita akan mendekatkan kepada zina. Kalau menurut Bapak nih? Nah, kalau menurut Bapak nih, kalau didengar statementnya seperti itu, lebih baik nikah muda atau nikah dini lebih daripada berzina. Nah, kalau seandainya statement itu mengeneralisir, memukul rata semua pemikiran orang nantinya, atau mempengaruhi pemikiran orang semuanya, orang tua, orang dewasa berpikiran seperti itu, menikahkan anaknya dalam usia dini, itu adalah pendapat bodoh. Itu pendapat yang sangat Pemikiran yang kolot Iya. ya Pak De. Bapak dengar tuh berita pernikahan dini itu kan kalau boleh dikatakan itu kan kasuistis sifatnya. Cuma satu di antara 1 miliar orang misalnya ya kan. Iya. 1 miliar orang itu kan penduduk Cina ya. Satu Kalau banding di ya. Satu Indonesia 250 juta Iya. jiwa ya kan. Kembali lagi kalau seandainya statement itu seperti itu, semuanya orang menikah di usia dini, ini sama saja kita menghancurkan peradaban. Betul, Bapak. Ya, kenapa menghancurkan peradaban? Coba kamu bayangkan, berapa banyak generasi yang tidak terdidik yang lahir nanti di masa depan. Iya kan? Iya. Nah, berapa banyak? Coba hati, berapa Wah. banyak tuh? Banyak sekali generasi yang tidak terdidik yang lahir pada masa itu. Kalau banyak generasi yang terdidik lahir pada masa itu yang tidak mendapatkan ilmu pengetahuan, nah itu akan kembali lagi kita ke zaman jahiliyah ya, ke zaman ekstrim kali kamu. Oh, Primitif masih kacau kan? oh salah ya. Ya, ke zaman Pramodern. ya, ke zaman jahiliyah lah, ke zaman kebodohan lagi. Ya kenapa? Karena generasinya aja tidak terdidik kan. Nah, karena ayah dan bundanya itu masih labil. Gitu. Pendidikan mereka juga selesai. Ya, pendidikannya belum selesai. Kemudian kalau pernikahan dini itu dilangsungkan juga, itu akan meningkatkan angka perceraian ya. Iya. Kalau meningkatkan angka perceraian itu otomatis banyak tuh disebabkan oleh KDRT misalnya kan. Nah, kenapa KDRT bisa muncul dalam rumah tangga? Itu karena kematangan berpikir seorang manusia itu belum matang. Tuh dengerin Bang Yuda. Ya, dengerin ya Bang Yuda ya. Jangan nikah dini aja. Ya, kalau kamu mau nikah itu kamu harus matangkan pikiran dulu. Nah, ya kalau menurut Bapak sekali lagi mungkin Yuda, kalau Iya, Pak De. untuk menikah dini, menikah dalam usia yang sangat muda, itu kita harus berpikir ulang untuk melakukannya. Lebih baik mungkin anak-anak Pak Devis yang ada di sini, ya betul-betul berpikir ulang lah untuk menikah ya. Kalau seandainya sudah butuh dan sudah matang pikirannya untuk menikah dan sudah tidak labil lagi, maka menikahlah. Dan satu lagi, jangan pilih-pilih dalam menikah ya. Milih boleh ya, tapi jangan terlalu pilih-pilih. Nah, sayang banget kita ikhlasin dekar kali ini sampai di sini aja. Dan jangan ragu, kita bakal ada di next episode Ikhlas in the Car. Komen di bawah kira-kira apa lagi yang mau kita bahas. Betul, boleh banget komen, boleh banget DM di Instagram SMA kita. SMAI.RJ. Oke. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, mungkin segitu pembahasan mengenai topik hari ini. Jika ada perkataan kami yang bagus, boleh diambil hikmahnya. Jika yang tidak, boleh dibuang saja. Oke? Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat-sahabat ikhlas.